Poluan atau polisi wanita menjadi titik balik karakter Polri sekaligus menjadi garda terdepan untuk meraih kepercayaan publik demi tegaknya marwah institusi Korps Bayangkara. Terlebih di era revolusi industri dan milenial ini, peran Poluan menjadi sangat penting untuk upaya Polri lebih mengedepankan karakter humanis, melayani dan bersahabat lebih meyakinkan publik. Polisi wanita atau disingkat Poluan adalah satuan polisi khusus yang lahir pada 1 September 1948. Pada HUT Poluan ke-75, Kapolri meminta kepada seluruh jajaran Poluan untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri lewat pendekatan yang humanis. Poluan diharapkan menjadi motor penggerak untuk mendorong kepercayaan masyarakat kepada Polri. Poluan saat ini juga memiliki tanggung jawab yang kompetitif sebagai agent of change dalam reformasi kultural di tubuh Polri. Poluan sebagai sosok wanita yang memiliki kemampuan tidak kalah dengan seorang pria, namun juga di saat yang bersamaan, sosok perempuan itu tetap memiliki sisi lemah lembut dan penuh kasih sayang. Reformasi kultural yang dilakukan Polri saat ini dilakukan dengan dua metode, yakni rule-based definition dan value-based definition. Pertama, rule-based definition sesuai arahan Kapolri adalah dengan cara menyerap dan mendengar aspirasi masyarakat. Kedua, dengan cara value-based. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja keras bagi seluruh personil kepolisian dengan terus menanamkan nilai-nilai tribrata dan catur prasetya serta saling mengingatkan satu lainnya untuk selalu berbuat kebaikan. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Bintang Bicara bersama saya Yohana Gabriela. Dalam episode kali ini kita akan membahas Poluan pulihkan kepercayaan publik terhadap institusi. Nah, dalam membahas ini kita sudah bersama dengan Ibu Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI selaku Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Selamat pagi Ibu Nurul, gimana kabarnya Ibu, sehat? Pagi Mbak Yo, baik. Luar biasa, Bu Nurul yang sudah sangat cantik untuk bersama dengan kami di acara Bintang Bicara. Baik, untuk mengawali Ibu Nurul, sebetulnya apa sih yang memotivasi Ibu Nurul hingga akhirnya Ibu ini memilih karir sebagai Poluan? Ya, jadi motivasi saya waktu itu, waktu masih kecil ya Mbak ya, 33 tahun yang lalu tentu kami ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui jalur kepolisian, namun juga ditunjang oleh adanya kesadaran bahwa polisi itu tidak hanya bisa diawaki oleh seorang laki-laki, tetapi juga bisa diawaki oleh seorang wanita. Nah, dari mana saya bisa tahu? Waktu saya masih sekolah itu sering melihat dulu film-film kartun ya, Police Academy. Itu jadi di situ ada salah satu pemerannya menjadi anggota Poluan, sehingga itu juga menjadi salah satu inspirasi saya untuk memotivasi untuk menjadi anggota Poluan. Oke, nah itu kalau Ibu lihat dari televisi pada saat itu ya Bu ya. Lalu saat ini sekarang Ibu sudah menjalankan sebagai seorang Poluan. Nah, menurut Ibu sendiri untuk peran Poluan ini, apakah di institusi Polri dan juga di tengah masyarakat ini apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu lihat atau seperti apa dari Ibu Nurul? Ya, jadi menurut saya peran Poluan bagi institusi Polri itu sangat penting. Yang pertama tentu memberikan keberagaman, kemudian Poluan sendiri memiliki perspektif yang unik yaitu dengan empatinya, kemudian kedekatannya bisa lebih mudah dengan masyarakat ketika menangani suatu masalah, terutama terkait dengan isu-isu sosial yang berkaitan dengan perempuan dan anak serta komunitas yang rentan seperti itu, Mbak Yohana. Jadi menurut saya peran Poluan saat ini sangat penting. Oke, ini berarti memang juga cukup sesuai sama yang Ibu lihat pada saat itu di layar kaca pada saat itu ya Bu ya.
peran Polwan yang hingga saat ini Ibu juga tetap menjadi seorang Polwan yang tadi Ibu sampaikan. Nah, tapi kalau dari Ibu Nurul sendiri, mengapa menganggap peran Polwan ini tadi Ibu sempat mengatakan sangat penting dan juga bahkan ini menjadi kunci ya untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi? Ya, jadi Polwan itu menjadi peran kunci untuk memperbaiki citra positif di kalangan masyarakat karena di dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih empatik seperti itu. Kita ketahui bersama bahwa seorang wanita juga kan sebagai seorang ibu ketika dia menghadapi suatu permasalahan mungkin pendekatannya bisa berlaku seperti seorang ibu kepada anaknya. Ya, sehingga di dalam memperoleh informasi akan lebih mudah. Oke, Ya. baik. Lalu apa sih Bu yang membedakan peran Polwan tersendiri khususnya dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian dan juga bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi di tengah masyarakat, Bu? Ya, jadi peran antara polisi laki-laki dan polisi wanita sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Oke. Sama-sama sebagai penegak hukum, kemudian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta memelihara Kamtibmas. Namun dalam pelaksanaannya mungkin seorang anggota Polwan itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih sensitif, lebih empatik seperti saya sampaikan tadi sehingga di dalam mendapatkan atau memperoleh informasi akan lebih mudah dengan cara-cara seperti layaknya seorang ibu terhadap anaknya, kemudian berbincang-bincang selayaknya teman sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan itu tentunya akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelaksanaan tugas sebagai seorang Polwan karena mereka lebih percaya untuk memberikan informasi kepada kami seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana untuk Polwan tersendiri ini berperan dalam membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri seperti spesifiknya ini seperti apa sih, Bu? Ya, kalau kita ketahui bahwa saat ini dalam penanganan kasus-kasus yang spesial ya, contohnya Ya. kasus perempuan dan anak, Oke. itu biasa mengedepankan anggota Polwan karena tadi dengan pendekatan yang humanis, pendekatan yang empati, kemudian lebih sensitif menangani kasus tersebut sehingga masyarakat yang sedang kita tangani masalahnya, dia akan merasa terlayani, terlindungi dan terjamin kenyamanannya seperti itu. Baik, kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan Ibu Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI selaku Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Untuk itu usai jeda kami kembali.